Bab 376, Menari di Tembok Besar. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Kemasan gambar Zhong Jialan sangat unik. Tentu saja, itu menarik perhatian banyak aktor asing di aula. Tidak dapat dihindari bahwa mereka berbicara, menunjuk, dan berbicara. Tentu saja, Jiang Chengxuan tidak buta. Dia juga melihat reaksi orang-orang asing di sekitarnya. Dia berkata bahwa dia mulai merasa sedikit tidak nyaman. Zhong Jialan belum mulai bernyanyi, dan dia tertarik oleh begitu banyak orang dengan berdandan dengan bentuk tubuhnya sendiri. Anda perlu tahu bahwa ketika Anda pertama kali mempersiapkan, tidak ada yang melihatnya. Bukankah orang lain hanya berbicara tentang bagian bentuk, mereka telah membandingkan diri mereka sendiri. Jiang Chengxuan mengerutkan kening, dan berkata kepada agennya, Saudari Su. Apa pendapat Anda tentang kemasan Zhong Jialan kali ini? Saudari Su tentu saja bukan tipu muslihat, mengatakan bahwa mereka jauh lebih baik daripada Anda, lihatlah desain mereka. Bukankah seharusnya Chen Chengxuan tidak senang? Zhang Kou berkata, menurutku dia tidak terlalu bagus. Tidak hanya jelek, tetapi juga jelek. Kamu bilang dia datang untuk berpartisipasi dalam acara sebesar itu, mengenakan setelan seperti itu. Hampir seperti wanita yang berdiri. Benarkah? Jiang Chengxuan mengerutkan kening. Tetapi bagaimana aku memandang orang-orang asing di sekitarku ini? Mengapa aku memandangnya? Saudari Su berkata, apa yang diketahui orang-orang asing itu? Mereka hanya melihatnya dengan segar. Chen Xuan, jangan terlalu khawatir. Zhong Jialan sangat berbeda darimu dalam hal keterampilan menyanyi dan perasaan panggung. Aku memandang orang-orang asing ini. Sebentar saja, dan ketika dia membuka mulutnya, orang-orang asing ini tidak memperhatikannya. Jiang Chengxuan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Mengenai Zhong Jialan yang menurutnya, gaya lagunya sebagian besar adalah lagu-lagu lambat, lagu-lagu dengan kecepatan sedang. Ada lebih dari sekadar lirik dan suasana mobilisasi yang tidak memadai. Bagian interaktif panggung tidak sebagus diriku. Desain gambar ini benar-benar menarik perhatian saat ini, tetapi jika Anda tidak bisa bernyanyi, itu dapat digunakan untuk menonjol. Zhong Jialan hampir siap saat ini, dan dia berada di sisi panggung di bawah pengaturan staf untuk mulai mempersiapkan pertunjukan. Paduan suara berjasa Rusia akhirnya menyanyikan lagu kedua dengan serempak dari penonton. Dengan berakhirnya lagu, teriakan memekakkan telinga terdengar. Para anggota paduan suara memberi hormat kepada penonton secara kolektif dan mulai turun dari panggung. Gaminev tersenyum, dan dia dapat dikatakan sangat puas dengan penampilan pertunjukan hari ini. Saya percaya bahwa tidak ada tim malam ini untuk mencapai efek dari tim mereka sendiri. Sulit bagi orang Tiongkok untuk melihat celah antara kedua tim saat ini. Sekarang mereka tidak tahu bagaimana melakukannya. Paduan suara berjasa mulai berakhir, lampu di lapangan redup. Cahaya yang mengejar menyambar dan pembawa acara datang ke titik cahaya dan berkata, di bawah. Akan ada penyanyi wanita terkenal dari Tiongkok, Zhong Jialan. Nyanyikan lagu untuk semua orang dan menarilah di tembok besar. Pembawa acara menyelesaikan tirai, dan lampu pun diredupkan lagi. Tiba-tiba, terdengar iringan musik yang meriah, dan lampu pun menyala. Zhong Jialan berjalan dari tengah panggung, melangkah, memegang kipas merah di tangannya, dan perlahan bergerak maju. Untuk sesaat, suasana menjadi cerah, dan dapat dikatakan ada banyak gaya. Kemudian Zhong Jialan secara bertahap menampilkan 4 pria dan 4 wanita di belakang mereka, yang semuanya mengenakan pakaian tradisional Tiongkok, tetapi mereka juga orang Rusia, dan efek keseluruhannya cerah. Bersamaan dengan musik yang dinamis, para penari menampilkan gerakan tari yang dirancang khusus, yang terlihat agak kaku dan aneh, tetapi sangat misterius. Bersamaan dengan soundtrack yang indah, penonton langsung bersemangat. Penonton di lapangan mengikuti irama dinamis para pengikut, bertepuk tangan, dan berseragam, menunjukkan bahwa itu hanya bagian pembukaan, dan mereka sudah menyukainya. Jiang Chengxuan tidak menyangka bagian pembukaan Zhong Jialan begitu luar biasa, tidak hanya desain musik yang dinamis, tetapi juga orisinalitas bagian tariannya. Dan mendengarkan bagian pengiringnya, saya belum pernah mendengar lagu ini sama sekali. Mungkinkah itu perubahan sampul? Tepat ketika Jiang Chengxuan merasa sedikit aneh dan spekulatif.
Zhong Jialan telah menyelesaikan pendahuluan dan mulai bernyanyi. Tidak, Jiang Chengxuan bahkan lebih tercengang sekarang, lagu ini sebenarnya bukan dalam bahasa Mandarin. Mis Listoboivnis Podoroge, aku berjalan di sepanjang jalan bersamamu. Mipoteralis Navostoke, tersesat di negeri oriental yang misterius. Napol putih, Vidolin Kenairos, menyeberangi lembah yang tenang penuh bunga kamelia. Maivstretimpol Nokuras Vilki, tengah malam di persimpangan. Vipustim Sinais Butailki, kami ingin melepaskan para peri dari kedalaman botol. Ono Panitnas Musikus Fit, dia membiarkan melodi bintang-bintang memabukkan kita. Ono Panitnas Musikus Fit, dia membiarkan melodi bintang-bintang membuat kita mabuk. Tansina kita Skoistene, menari di tembok besar Tiongkok. Vesamompo Taeno Meste, di kuil oriental paling misterius ini. Tang Ina kita Skoistene, menari di tembok besar Tiongkok. Nagrani Cegrezisnov, antara setengah mimpi dan setengah terjaga. Tansina kita Skoistene, menari di tembok besar Tiongkok. Devigaj Sasomnov Meste, tolong berdansa denganku. Tansina kita Skoistene, menari di tembok besar Tiongkok. Tainetratna Prasnoslov, meninggalkan bahasa yang sia-sia. Pada saat ini, beberapa orang di Wujun pada dasarnya tercengang, karena ini hanyalah lagu Rusia, oke. Untuk mengatakan di awal, beberapa orang di Wujun tahu bahwa lagu Zhong Jialan ditulis oleh Zhang Yu. Sebenarnya, saya penasaran, saya tidak tahu lagu apa yang bisa ditulis Zhang Yu untuk pihak lain. Tetapi bahkan jika beberapa orang ingin mematahkan kepala mereka, Zhang Yu tidak dapat berpikir untuk menulis lagu Rusia untuk satu sama lain. Bahasa Rusia itu ceroboh. Bagaimana jika Anda menyanyikannya dengan salah, itu langsung naik panggung dan menjadi bahan tertawaan dunia. Untuk pertunjukan berskala besar seperti itu, Zhang Yu berani membiarkan pihak lain mengambil risiko. Apakah dia benar-benar bernyanyi di atas panggung dan naik ke atas? Wu Jun melirik Zhang Yu, yang sedang menonton layar dengan penuh minat, dan berkata, Zhang Yu. Beraninya kau memikirkannya, kau benar-benar menulis lagu Rusia untuk Zhong Jialan. Zhang Yu melihat Wu Jun dengan ekspresi terkejut, lalu tersenyum, dan berkata, apa yang terjadi dengan lagu-lagu Rusia? Bukankah ini sangat bagus? Jika kau datang ke Rusia untuk tampil dalam jarak yang begitu jauh dan menyanyikan lagu-lagu Tiongkok, bagaimana mungkin kau bisa menyanyikan lagu-lagu Rusia? Oke. Bagaimana dengan angkor? Bagaimana dengan laguku? Wu Jun mendengarkan suara musik yang mengguncang penonton, dan berkata, jangan katakan itu. Dalam lagumu, benar-benar ada gaya musik Rusia di dalamnya, itu adalah pelengkap yang sempurna. Dalam lagu Zhang Yu ini, kau pasti tahu bahwa ia memiliki gaya Rusia yang kuat, dan Wu Jun, yang sensitif, menemukannya secara alami. Dari sudut pandangnya, mungkin lirik Rusia mudah ditulis, tetapi genrenya tidak mudah ditulis. Jika lirik dan genre tidak terintegrasi dengan baik, maka ada bahaya bahwa menggambar harimau tidak akan menjadi anti-anjing, maka lebih baik menyanyikan lagu-lagu Mandarin. Zhang Yu, apakah kamu merancang desain tarian ini? Wang Mingqi menyela. Zhang Yu Dao, detailnya tidak dirancang olehku. Tetapi ide umumnya disediakan olehku. Bagaimana dengan itu? Kelihatannya penuh kekuatan. Wang Mingqi berkata, ini lebih dari luar biasa. Ini luar biasa. Jangan katakan, aksi tarian ini atau semacamnya, meskipun terlihat sedikit aneh, tetapi sangat bijaksana. Menurut pendapatku, ini hanyalah perspektif yang berbeda untuk diatur. Ini benar-benar baru. Sukian juga berkata, Zhang Yu, aku bisa melihatnya. Selama itu melibatkan hal-hal di sekitar musik. Kamu benar-benar jenius serba bisa. Wu Jun dan Wang Mingqi sekarang setuju dengan pernyataan ini. Karena kepekaan dalam seni saja, Zhang Yu benar-benar seorang geek yang melampaui imajinasi semua orang. Jiang Chengxuan hampir tercengang sekarang, dari sudut pandangnya, ini tidak mungkin. Zhong Jialan benar-benar menyanyikan sebuah lagu Rusia, dan lagu ini terlihat luar biasa baik dari segi melodi maupun desain panggung. Dan bukan hanya itu saja. Jiang Chengxuan dengan peka menemukan bahwa orang-orang Rusia di ruang istirahat aktor itu hampir berhenti berbicara dan melihat ke layar. Dapat dikatakan bahwa orang-orang Rusia itu tertarik dengan lagu-lagu Zhong Jialan. Anda tahu, orang-orang Rusia di ruang istirahat itu semuanya adalah aktor profesional. Demikian pula, sebagai seorang aktor, sama sekali tidak mungkin untuk membuat mereka terkesan atau bahkan menarik perhatian mereka tanpa karya yang sangat luar biasa.
Dapat dilihat bahwa karya Zhong Jialan ini benar-benar merupakan karya yang luar biasa. Jiang Chengxuan sangat kesal dengan situasi ini sehingga dia tidak pernah menyangka bahwa Zhong Jialan akan menyanyikan lagu Rusia, dan dia masih merupakan karya yang luar biasa. Anda perlu tahu bahwa CCTV akan menyiarkan langsung kali ini. Ada kesenjangan yang begitu jelas antara program kedua orang itu. Tidakkah Anda akan membiarkan pihak lain membandingkannya? Saat ini, nyanyian Zhong Jialan telah mendorong atmosfer penonton untuk mengikuti gerakan ke atas. Penonton Rusia di bawah penonton menonton pertunjukan Jiang Chengxuan di awal. Sebenarnya, tidak ada harapan untuk pertunjukan Zhong Jialan. Itu tidak lebih dari sekadar tepuk tangan yang sopan. Tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa penyanyi cantik dari Tiongkok di atas panggung menyanyikan lagu Rusia dengan satu mulut. Selain itu, pengucapan penyanyi dalam bahasa Rusia sama sekali tidak terdengar aneh, itu sangat standar. Liriknya terlihat jelas. Selain itu, lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi cantik ini tidak hanya memiliki warna oriental yang kuat, tetapi juga memperhitungkan gaya musik Rusia dalam genre tersebut. Seluruh lagu itu benar-benar sangat menakutkan, dan itu segera menarik semua penonton. Jenis tarian inovatif dari program Zhong Jialan sangat menarik. Penonton Rusia yang menonton panggung menjadi bersemangat. Mereka juga secara bertahap mengikuti irama dan bertepuk tangan. Seluruh penonton menjadi seragam dan suasana mencapai puncaknya. Zhong Jialan sedikit gugup dibandingkan dengan hatinya sebelum pembukaan. Bagaimanapun, dia akan bernyanyi dalam bahasa Rusia kali ini. Namun seiring berjalannya waktu, dia juga menjadi lebih terampil. Bagaimanapun, Zhong Jialan baru-baru ini mencurahkan banyak energi untuk berlatih. Ditambah dengan pengalaman penampilannya selama bertahun-tahun di atas panggung, suasana penonton secara bertahap dikendalikan olehnya. Saat bagian terakhir lagu yang berulang mendekat, para penari di sekitar Zhong Jialan berputar di sekitar Zhong Jialan dan melakukan berbagai gerakan sesuai dengan aransemen yang telah ditetapkan. Ketika semua orang mengikuti musik penutup, mereka tiba pada posisi tetap, seperti bintang dan bulan, melakukan gerakan penutup, seluruh musik berakhir dengan tiba-tiba. Ada teriakan keras di antara penonton, volumenya sangat keras sehingga hampir membuka stadion. Efek penampilan Zhong Jialan dapat dikatakan telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia juga membuat karya ini dengan warna oriental yang kuat yang tertanam dalam di hati banyak penonton Rusia. Anda tahu, pertunjukan malam ini, karena temanya, sebagian besar lagunya adalah lagu patriotik. Meskipun pengaruh setiap lagu sangat besar, isinya agak berat. Lagu Zhong Jialan tidak memiliki masalah ini. Pertama-tama, ini adalah musik pop murni, tetapi juga mempertimbangkan gaya eksotis, tetapi juga lagu-lagu Rusia. Dapat dikatakan bahwa baik dalam melodi maupun desain tarian, mereka unik dan mengesankan. Tentu saja, hal itu juga langsung menaklukkan selera publik penonton Rusia, dan saya berharap dia bisa melakukannya lagi. Di antara sorak-sorai, Zhong Jialan juga sangat senang, penampilannya sangat bagus, bagaimana mungkin saya bisa memikirkannya pada awalnya. Seorang pembawa acara yang cantik melangkah ke atas panggung, mendatangi Zhong Jialan yang hendak turun, dan tersenyum dalam bahasa Rusia, "Nona Zhong Jialan, mohon tunggu." Ketika Zhong Jialan melihat bahwa pihak lain menghentikan dirinya sendiri, dia menunjukkan ekspresi tercengang, tidak tahu apa yang terjadi. Lagu ini luar biasa, saya juga berpikir untuk menari di tembok besar. Pembawa acara itu berkata, saya tidak menyangka Nona Zhong Jialan berbicara bahasa Rusia dengan sangat baik. Ketika Zhong Jialan melihat pihak lain bergumam, bagaimana dia bisa memahaminya? Setelah sedikit salah, dia berkata dalam bahasa Inggris, "Maaf, saya tidak mengerti bahasa Rusia. Bisakah saya menggunakan bahasa Inggris?" Ketika pembawa acara itu tidak mengerti bahasa Rusia, dia merasa sedikit terkejut, dan kemudian berkata dalam bahasa Inggris, "Ternyata Nona Zhong Jialan tidak tahu bahasa Rusia. Jadi bagaimana Anda ingin menyanyikan lagu Rusia?" Zhong Jialan tertawa dalam bahasa Inggris, "Lagu saya. Itu ditulis oleh komposer terkenal kami Zhang Yu. Dia berbicara bahasa Rusia dengan sangat baik. Bahasa Rusia saya juga diajarkan olehnya." Nyonya rumah mendengar kekaguman itu dan berkata, "Saya tidak menyangka Tiongkok memiliki musisi yang hebat. Terima kasih atas dedikasi dan dedikasi Anda untuk musik oriental yang begitu indah dan misterius bagi penonton Rusia." Teman-teman, mari kita bergemuruh lagi tepuk tangan,
terima kasih kepada para seniman dari Tiongkok atas penampilan mereka yang luar biasa. Ketika penonton mendengar ini, teriakan memekakkan telinga terdengar lagi. Zhong Jialan juga berjalan keluar panggung sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Di kursi VIP pusat kebugaran. Pemimpin nasional Rusia nomor 1 menertawakan pemimpin Tiongkok di sebelahnya. Saya suka lagu ini sekarang. Saya pikir kita harus mempromosikan lebih banyak pertukaran budaya antara kedua negara kita. Dalam kerjasama ekonomi berikut, akan ada manfaat besar. Pemimpin, no, satu Tiongkok tertawa dan berkata, bagus sekali. Pertukaran budaya masih diperlukan. Setelah saya kembali ke rumah, mari kita berkomunikasi satu sama lain di bawah ini. Berikutnya datang penyanyi pria Rusia. Dalam acara berskala besar seperti itu, para penyanyi yang berkesempatan tampil pada dasarnya adalah bintang-bintang utama di Tiongkok. Kemunculan penyanyi pria itu tentu saja kembali membangkitkan sorak-sorai penonton. Ruang istirahat para aktor kini kembali ramai, karena penyanyi pria di atas panggung telah selesai bernyanyi. Kini giliran paduan suara umum. Beberapa orang dari Wujun telah mulai mengatur semua anggota untuk berkumpul guna menyelesaikan pekerjaan akhir. Zhong Jialan kembali ke ruang istirahat dengan ekspresi gembira. Lou Lizhen dan rombongannya langsung menyambutnya, sambil mengucapkan selamat atas penampilannya yang sukses. Sebelum Zhong Jialan sempat mengucapkan sepatah kata pun, ia berjalan menghampiri beberapa orang asing berambut pirang dan meminta Zhong Jialan untuk menandatangani mereka. Hal ini membuat Zhong Jialan sangat gembira. Aku tidak menyangka bahwa laguku begitu berpengaruh. Hanya dengan satu lagu, seorang asing bisa meminta tanda tangannya. Tampaknya kerja keras akhir-akhir ini tidak sia-sia. Jiang Chengxuan melihat semua ini, dan wajahnya sangat jelek. Jiang Chengxuan berpikir bahwa efek penampilannya sudah sangat bagus. Orang-orang ini juga orang asing. Hampir mustahil untuk mencapai pengaruh yang sama seperti orang dalam negeri. Sedangkan untuk Zhong Jialan, itu bahkan lebih mustahil. Dia tidak bisa melakukannya sendiri. Bukankah mustahil untuk karya-karya lamanya? Hasilnya sekarang tidak terduga. Ketika saya menyelesaikan pertunjukan sendiri, orang-orang asing di sekitar saya naik turun, dan tidak seorang pun yang memperhatikan mereka tampak seperti orang asing. Dan setelah pertunjukan Zhong Jialan selesai, orang-orang di sekitarnya benar-benar memintanya untuk menandatanganinya. Jadi tidak perlu disebutkan bahwa penampilannya sebanding dengan Zhong Jialan. Ini membuat hati Jiang Chengxuan sangat frustrasi. Untuk mempersiapkan pertunjukan ini, dia melakukan banyak kerja keras dan persiapan sebelum dan sesudahnya, dan sekarang tampaknya semuanya sia-sia. Jiang Chengxuan berkata, ayo saudari Su, duduklah di suatu tempat, udara di sini tidak baik. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju longe di pusat kebugaran. Beberapa saudari Su tahu bahwa Jiang Chengxuan sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak mengatakan apa-apa, mengikutinya ke ruang tunggu. Pada saat ini, Zhong Jialan tersenyum dan mendapatkan tanda tangan dari beberapa orang asing sebelum dia dapat berbicara dengan orang-orang di sekitarnya dan tersenyum. Saudari Lou. Bagaimana aku berakting? Lou Lizhen tertawa, hebat. Jialan, kamu sangat populer dengan pertunjukan ini. Sulit untuk memiliki pengaruh sebesar itu di negara-negara asing. Benarkah? Zhong Jialan tersenyum, dan sepertinya mengingat sesuatu, mendongak, tetapi tidak melihat Jiang Chengxuan, dan berkata, benar. Saudari Lou, kemana gadis Jiang Chengxuan pergi, mengapa dia tidak melihatnya? Petik 2. Lou Lizhen mendengar kata-kata itu dan melihat sekeliling, mengerutkan kening, aneh. Aku melihatnya di sini sekarang. Mengapa dia menghilang dalam beberapa saat? Zhong Jialan berkata, apakah Jiang Chengxuan menonton pertunjukanku tadi? Lou Lizhen berkata, lihat. Bagaimana mungkin dia tidak menonton? Aku memberi perhatian khusus pada kedatangannya. Ketika Anda bernyanyi, orang-orang asing di sekitar Anda melompat-lompat, dan setelah lagu selesai, banyak orang bertepuk tangan untuk Anda. Dia tampak jelek saat itu. Petik 2. Hehehehe, benarkah? Zhong Jialan mendengar ini, dan hatinya sangat dingin. Sayang sekali Jiang Chengxuan tidak dapat menemukan bayangannya sekarang, kalau tidak dia pasti marah dan mengatakannya lagi. Wujun dan partainya, semua anggota paduan suara politik umum, telah naik ke panggung untuk berdiri. Zhang Yu juga mengikuti, berdiri di samping.
Zhang Yu mengangkat matanya dan menatap penonton seperti lambaian, melambaikan tangannya saat penyanyi pria di atas panggung bernyanyi. Zhang Yu berbalik dan berkata kepada Wu Jun, saya tidak menyangka begitu banyak orang. Ketika saya menontonnya di TV tadi, saya tidak merasakan banyak hal. Ada puluhan, ribu orang. Wu Jun melihat sekeliling dan berkata, sejak 7.000 atau 800.000. Ada begitu banyak. Zhang Yu tampak terkejut. Ada beberapa pertunjukan domestik seperti ini. Wu Jundao, tentu saja. Pertunjukan domestik biasanya diatur dalam ukuran yang sangat kecil. Siapkan area, lorong, bagi kursi, dan bahkan tongkat cahaya. Ini seperti pertemuan pujian. Zhang Yu berkata, saya masih lebih suka cara Lao Maozi ini. Orang-orang berdesakan, yang terlihat lebih atmosfer. Wu Jun mengangguk dan berkata, itu benar. Ada sedikit orang, dan para aktornya sendiri lemah. Hehehe, Zhang Yu tersenyum, dan tiba-tiba berkata, orang ini di atas panggung sudah berakhir. Giliran kita, titik. Penyanyi pria Rusia di atas panggung menyelesaikan nyanyiannya di tengah sorak-sorai penonton. Pencahayaan penonton dimatikan lagi, dan sekelompok paduan suara umum mulai melangkah ke panggung dan datang ke tempat mereka berdiri. Seorang pemandu acara pria Rusia menjadi pusat perhatian, berkata, teman-teman. Puluhan tahun lalu, ketika penjajah fasis, terjadilah kobaran api perang di Eurasia. Banyak negara besar bersatu untuk melawan fasisme, invasi dan peracunan para agresor. Tiongkok dan Rusia saling mendukung dan menjadi sekutu yang kuat selama perang anti-fasis. Seiring perkembangan zaman, persahabatan antara kedua bangsa telah terpelihara. Sekarang mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling hangat. Para artis dari Tiongkok telah membawakan kita nyanyian yang indah. Di mana tepuk tangan itu? Saat kata-kata pemandu acara jatuh, penonton langsung bersorak kegirangan, lampu kembali menyala, dan paduan suara umum berdiri di tengah panggung dalam barisan yang spektakuler dan rapi. Wu Jun melirik tim dan melihat bahwa tidak ada masalah besar, lalu dia menoleh ke arah band dan membuat gerakan persiapan. Para anggota band mengambil instrumen dan menatap Wu Jun dengan saksama. Wu Jun melambaikan tongkatnya, dan pembukaan pawai kemenangan pun dimulai. Trompet yang cemerlang diperkenalkan, diikuti oleh keseluruhan penampilan band. Pembukaan pawai kemenangan yang mengagumkan, lagu Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok bergema di gedung olahraga. Dapat dikatakan bahwa suasana penonton langsung berubah. Intro pawai kemenangan tiba-tiba berbunyi. Saat itu, semua penonton di lapangan tercengang. Mereka adalah orang pertama yang mendengar musik yang begitu kuat. Penonton seolah melihat pisau tajam yang cemerlang, diiringi irama musik. Tiba-tiba melintas di depan mata mereka. Orkestra Sentral Rusia memainkan not-not tersebut dengan konduktor Wu Jun. Semua anggota paduan suara politik umum bernyanyi serempak, maju terus. Tim kita menuju matahari, menginjak tanah ibu pertiwi, memikul harapan bangsa. Kita adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Kita adalah anak-anak rakyat. Kita adalah angkatan bersenjata bangsa. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Berjuanglah dengan gagah berani. Bersumpah untuk menghancurkan agresor itu. Panji Tiongkok baru berkibar tinggi. Dengar, angin berdenging dalam trompet yang melolong. Dengar, betapa lantang kita bernyanyi. Kawan-kawan berbaris rapi menuju medan perang kita. Kawan-kawan berbaris rapi menuju garis depan tanah air. Majulah pasukan kita menuju matahari. Menuju kemenangan akhir. Pembebasan menuju bangsa. Paduan suara politik umum juga merupakan paduan suara profesional dengan jumlah anggota 200 orang. Masing-masing dari mereka adalah penyanyi tingkat profesional, jadi wajar saja jika tidak ada yang bisa dikatakan tentang keterampilan menyanyi. Suara paduan suara itu seragam dan memekakkan telinga, hampir mengejutkan para penonton di Rusia. Awalnya, para penonton Rusia ini justru bersikap baik dan bertepuk tangan. Dalam hati mereka, paduan suara politik umum sama sekali tidak dihidangkan sebagai hidangan. Paduan suara asing menyanyikan bahasa asing. Apa yang bisa saya nantikan? Namun saat lagu mulai dinyanyikan, suasana langsung berubah. Layar besar Rusia ini menayangkan lirik bahasa Rusia, dipadukan dengan harmoni yang indah, yang membuat banyak penonton Rusia merasa bahwa lagu militer dari Tiongkok ini tidak kalah dengan lagu militer terbaik Rusia. Area VIP. Pemimpin besar negara kita tiba-tiba berkata kepada orang-orang di sekitarnya, lagu apa ini? Mengapa saya belum mendengarnya? Orang-orang di sekitar berbisik, lagu ini berjudul Pawai Kemenangan.
Itu adalah lagu militer daerah militer timur. Itu adalah lagu baru yang diciptakan tahun lalu. Itu belum populer. Pemimpin besar itu mengangguk dan berkata, lagu ini sangat bagus. Kedengarannya bagus, dan Anda dapat mempromosikannya dengan penuh semangat. Orang-orang di sekitar, begitu. Gamenev di ruang istirahat aktor, menatap layar dengan saksama, dengan ekspresi serius. Orang normal mendengarkan lagu, tetapi mereka sebenarnya mendengarkan telinga. Dan dia ingin mendengarkan dari sudut pandang seorang profesional, yang dapat dikatakan sebagai pencicipan yang komprehensif. Kepala Orkestra Pusat, Simonov, datang ke Kamenev dan berkata, bagaimana dengan Alexander? Bagaimana perasaanmu tentang nyanyian orang Cina? Bernyanyi dengan sangat baik. Gamenev mengangguk. Jangan bicara tentang karya yang luar biasa. Orang Tiongkok sangat ketat dalam harmoni. Hanya ada 5 perubahan dalam harmoni suara rendah. Luar biasa. Simono tertawa, saya jarang mendengar Anda begitu yakin pada orang lain. Kamenev berkata, tentu saja ada tempat yang bagus untuk memastikan. Tetapi jika tidak bagus, tidak perlu dilebih-lebihkan. Ini lagu yang bagus. Komposer ini sangat hebat. Simonov berkata, ini lebih dari hebat. Anda mendengarkan lagu berikutnya sebentar lagi. Anda tahu komposer ini jenius. Oh, Gamenev menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi melihat bahwa Simonov tidak berniat untuk melanjutkan, dia tidak terus bertanya. Tetapi dia menjadi sangat bersemangat tentang lagu berikutnya. Woo Jun sekarang mengarahkan paduan suara ke tahap akhir lagu. Dengan iringan yang kuat, paduan suara bernyanyi serempak, kawan-kawan berlari ke medan perang kita dengan rapi. Kawan-kawan bergegas ke perbatasan tanah air dengan rapi. Maju terus tim kita menuju matahari. Menuju kemenangan terakhir. Kepada rakyat, klan, ya, solusi. Mari kita. Suara paduan suara itu tiba-tiba berakhir. Penonton bersorak keras. Orang Rusia dulu jarang mendengarkan lagu-lagu Tiongkok, terutama lagu-lagu militer Tiongkok, dan lagu-lagu itu sangat jarang didengar. Kali ini, mereka pertama kali mendengarkan musik Tiongkok, yang terdengar seperti tembakan darah. Lagu ini luar biasa. Aku tidak menyangka lagu-lagu militer Tiongkok terdengar begitu bagus. Sekarang tampaknya orang Tiongkok tidak hanya kaya, mereka juga mengejar ketertinggalan dalam aspek budaya. Lagu yang begitu bagus sudah lama tidak ditulis di Rusia. Aku harap lagu berikutnya juga bisa sebagus ini. Ya, aku menantikannya. Saat penonton berbicara dan melihat ke depan, lagu kedua pun dimulai. Pawai prajurit, pawai Soviet. Begitu bagian pembukaan pawai prajurit dimulai, penonton langsung terguncang. Siapa sangka bahwa pendahuluan lagu itu akan mengguncang jiwa seseorang. Momentum agung yang berhembus ke arah wajah membuat orang merasa seperti telah melihat tahun-tahun perang. Terlebih lagi, penonton Rusia di tempat kejadian merasa bahwa lagu ini sebenarnya adalah sebuah karya dengan gaya musik Rusia. Mungkinkah ini juga lagu Rusia? Namun, tampaknya tidak ada yang pernah mendengar lagu ini. Didorong oleh pendahuluan band yang kuat, paduan suara bernyanyi dengan keras. Keluarlah saudaraku, kami siap berangkat. Ambil senjata baja itu, peluk ibu lagi. Ibu Pertiwi membutuhkan aku. Ayo kita berangkat segera, berdampingan. Maju dengan berani, menyanyikan lagu-lagu tentara. Aku berjalan, jalan dari rumah, menyeberangi bukit lagi, lindungi kebenaran. Aku mengepalkan senjata baja, maju terus, maju berani, interlude, jangan tidur saudara, musuh menyerbu, selamat tinggal gadis, selamat tinggal dalam mimpi, kematian dan asap senjata, kami tidak takut, maju terus, maju berani. Bangun saudara, terjebak lagi, bersihkan darah, aku tidak akan jatuh. Katakan padaku ibu, anak tidak takut, maju terus, maju berani, interlude, jangan tidur saudara, mereka bangkit lagi, selamat tinggal gadis, selamat tinggal dalam mimpi, lindungi kebenaran, kami tidak takut, maju terus, maju berani, bangun saudara, bangun lagi, bersihkan darah, aku tidak akan jatuh, selamat tinggal ibu, anak tidak takut, maju terus, maju, maju dengan berani, pawai prajurit itu mengejutkan hampir seluruh penonton, tidak hanya gaya lagu ini, tetapi juga penggunaan gaya musik Rusia yang berani. Dalam selingan lagu,
Lirik yang menyertainya terus menampilkan dua kelompok prajurit berseragam militer dari kedua kubu yang bertempur bersama selama perang antifasis. Ketika lagu berakhir, dengan slogan di akhir lagu, para prajurit Soviet yang mewakili keadilan, akhirnya mengalahkan penjajah, mereka mendirikan tembok manusia dan melambaikan bendera merah. Gambar ini membuat semua orang Rusia menangis. Pada saat pawai prajurit berakhir, penonton langsung bersorak-sorai. Karena lagu ini memiliki rasa substitusi yang kuat, baik itu melodi, lirik, subtitel Rusia, atau pengemasan panggung, hampir semuanya sempurna. Penonton di bawah penonton menjadi basah dan bersemangat. Woo Jun merasa bahwa sarafnya yang tegang juga menjadi rileks. Meskipun ia telah berpartisipasi dalam banyak pertunjukan berskala besar, ia sudah menjadi seorang veteran yang tidak akan takut panggung. Namun, ini adalah pertama kalinya begitu banyak orang terlibat dan mereka berada di luar negeri. Puluhan ribu orang berteriak di sekitar. Jenis identifikasi yang dapat Anda rasakan tanpa komunikasi bahasa membuat Woo Jun sangat senang. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, datang lagi. Saat penonton menanggapi pada saat yang sama, suaranya seragam, dan menjadi semakin keras. Woo Jungen tidak tahu apa yang diteriakkan penonton, tetapi menilai dari pengalaman, kemungkinan besar itu adalah satu lagu lagi. Hal ini membuat Woo Jun merasa sedikit menangis dan tertawa, membiarkan dirinya menyanyikan lagu lain, apa yang akan terjadi. Setelah berlatih dua lagu ini, saya sibuk menendang bagian belakang kepala saya, dan kemudian satu lagi, bukankah saya akan mengoceh, tidak ada yang bisa dinyanyikan. Pembawa acara pria Rusia datang ke panggung sambil tersenyum dan datang ke sisi Woo Jun, berkata dalam bahasa Inggris, "Woo, lagu Anda tadi hebat, saya tidak cukup mendengar, dan penonton tidak mendengarkan. Cukup, mereka ingin paduan suara Anda melakukannya lagi." Woo Jun merasa lega ketika mendengar ini. Dia membaliknya lagi, tidak lagi. Kemudian tersenyum, karena semua orang menyukainya. "Kami tidak punya masalah." Pembawa acara berteriak kepada penonton dalam bahasa Rusia, "Apakah Anda menyukai lagu ini? Ingin mengulanginya lagi? Di mana sorak-sorai Anda?" Penonton di panggung mendengar ini, dan pada saat yang sama, mereka berteriak keras, bahkan di stadion yang jauh, mereka dapat mendengar suaranya. Hal ini membuat banyak orang merasa aneh. Meskipun kebanyakan orang tahu bahwa ada acara besar di pusat kebugaran hari ini, tampaknya suasananya terlalu panas. Pembawa acara tersenyum pada Woo Jun, "Woo, penonton Rusia kami, saya telah menjawab Anda dengan teriakan." Woo Jun mengangguk, tetapi sulit untuk bersikap baik. Karena yang lain tidak terlalu merepotkan, itu tidak lebih dari sekadar menyanyikan sebuah kata untuk timnya, yang bukan masalah besar. Para anggota paduan suara yang telah bersiap untuk mengakhiri permainan, Jianju datang lagi, dan menghentikan permainan untuk mengatur ulang formasi. Ketika intro lagu Warriors dibunyikan untuk kedua kalinya, penonton merasakan hal yang berbeda. Pada awalnya, karena tidak ada yang istimewa untuk diharapkan, banyak orang tidak mendengarkannya dengan saksama pada awalnya. Saat kedua kalinya saya mendengarkan, saya secara alami mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya harus mengatakan bahwa para penonton ini mendengarkan dengan saksama, semakin mereka mendengarkan, semakin mereka menyukainya. Meskipun lagu ini adalah lagu Cina dengan teks terjemahan Rusia, kedengarannya seperti mendengarkan lagu Rusia. Di aula VIP, para pemimpin berbagai negara telah banyak berbicara. Anda harus tahu bahwa sebagian besar negara-negara ini adalah anggota bekas Uni Soviet. Banyak pemimpin dapat berbicara bahasa Rusia. Saya harus mengatakan bahwa lagu ini dapat mengesankan para penonton Rusia biasa maupun gangster di negara-negara ini. Pemimpin besar Rusia kini tersenyum dan berkata kepada pemimpin besar Tiongkok, "Artis-artis kalian sangat perhatian. Untuk pertunjukan ini, saya menciptakan lagu bergaya Rusia. Saya sangat menyukai lagu ini. Saya akan tampil sebentar lagi. Bisakah saya mengatur pertemuan dengan para artis ini di akhir?" Tiongkok nomor satu melihat satu sama lain begitu bahagia, bahkan dengan perasaan mereka sendiri, dan tertawa, "Tidak masalah. Saya akan membiarkan bawahan saya menghubungi." Setelah itu, dia mengangguk kepada orang-orang di sekitarnya. Orang di sekitar saya mengerti, mengeluarkan telepon, dan segera terhubung. Zhang Yujian, yang berdiri di sisi panggung, benar-benar datang lagi, dan dia tidak bisa menahan tawa atau menangis. Sebaliknya, dia melihat sekeliling pada Wang Mingqi dan Su Qian,
dan berkata, saya tidak menyangka bahwa orang-orang Rusia ini benar-benar sangat menyukai lagu ini. Tidak cukup hanya mendengarkannya, tetapi mereka masih harus datang lagi. Seseorang membawa sebuah lagu. Wang Mingqi berkata, saya tidak terkejut. Saya pikir jika saya mendengarkan lagu ini untuk pertama kalinya, saya mungkin tidak akan mendengarnya lagi. Jangan katakan orang Rusia. Suqian berkata, sebenarnya, ini bukan sesuatu yang disukai Mao Zedong. Saya telah berpartisipasi dalam begitu banyak pertunjukan, dan saya belum pernah mencapai efek panggung seperti itu. Dapat dikatakan bahwa pertunjukan ini, baik itu menyanyi atau desain panggung, dapat disebut sempurna. Dalam hal ini, Zhang Yu, tetap saja matamu beracun. Ini menambah kemasan tari, dan segera menaikkan nilai seluruh program ke beberapa level. Ini dianggap membuat orang asing ini. Temui seniman Tiongkok kita kekuatan kreatif. Petik 2. Hehehehe. Zhang Yu dan Wang Mingqi mendengar ini dan tersenyum pada saat yang sama. Gamenev di ruang istirahat aktor menatap layar dan mendesah, berkata, orang Tiongkok luar biasa. Saya benar-benar menulis lagu untuk pertunjukan ini. Dan saya menulis lagu yang begitu indah. Itu tidak terduga. Ya, Simonov mengangguk dan berkata, tidak pantas lagi memandang orang Cina dari sudut pandang lama. Mereka sekarang tidak hanya berkembang pesat secara ekonomi, tetapi juga musik. Anda tidak tahu, komposer lagu ini baru berusia 17 tahun ini. Baru 17. Gamenev mendengar ekspresi terkejut, dan berkata, itu benar. Simonov tersenyum dan berkata, siapa yang punya waktu untuk bercanda denganmu? Ini benar, dan bagian harmoni dari kedua lagu, orkestrasi dan aranger, hampir semuanya dilakukan oleh seorang remaja. Saya pikir orang-orang ini, jika Anda mencurahkan seluruh energi Anda untuk musik, prestasi Anda seharusnya tidak kurang dari Master Sergeyevich Chekhov. Gamenev terkejut ketika mendengar apa yang dikatakannya. Nama Chekhov seperti petir bagi setiap musisi Rusia. Ia adalah master musik klasik paling terkenal dalam sejarah Rusia. Ia juga merupakan salah satu dari 10 raksasa dalam industri musik dalam sejarah manusia dan terkenal di dunia. Ia adalah idola semua musisi Rusia. Seorang pemuda berusia 17 tahun memiliki potensi untuk mencapai posisi Master Chekhov. Gamenev mengerutkan kening, Victor. Tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Bagaimana seseorang di masyarakat ini dapat mencapai ketinggian Master Chekhov dan masih menjadi orang Tiongkok? Tidak, aku tidak akan pernah percaya. Simonov tertawa, Alexander, kamu tidak perlu terlalu bersemangat. Aku hanya berasumsi. Maksudku, jika anak laki-laki itu dapat berkonsentrasi pada musik, itu mungkin. Tentu saja, itu seperti kamu. Dalam lingkungan sosial saat ini, mustahil bagi siapapun untuk berkonsentrasi pada musik, jadi kemungkinan menciptakan master musik sangat tipis. Tapi bagaimanapun, aku belum menemukan satu pun di Tiongkok yang memiliki potensi ini. Orang-orang, bukankah begitu?